Di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian apa aja yang harus kalian siapin sebelum ketemu supplier. Jadi di video sebelumnya gue udah kasih tau ke kalian nih list pertanyaan apa aja yang kalian harus tanyain ke buyer kalian. Jadi bagi kalian yang belum tahu pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus ditanyain ke buyer kalian, kalian boleh tonton dulu supaya kalian bisa lanjut ke video ini. Jadi kita lanjut. Setelah lu udah tanyain semua pertanyaan yang gue udah kasih lu ke buyer lu, dan lu udah dapat semua informasinya tentang permintaan dia, hal selanjutnya yang kalian harus lakuin itu adalah cari supplier secepatnya. Nah, di sini bagi kalian trader-trader, gue selalu saranin kalian untuk kerjasama sama supplier yang udah sering ekspor barang permintaan buyer kalian. Kenapa? Simple. Supaya persentase closing ekspornya bisa tinggi. Karena kalau supplier kalian udah sering ekspor, otomatis mereka udah profesional nih dalam ngehandle banyak permintaan buyer mereka juga. Jadi kalau ditanya lagi tentang produknya, biaya kirimnya berapa, dokumennya apa, bahkan sampai lu tanya harga jual ekspornya, mereka nggak bakal butuh banyak waktu untuk jawabin semua pertanyaan itu. Jadi ingat, kerjasama sama eksportir atau supplier yang udah sering kirim. Nah, terus butuh waktu berapa lama untuk cari suppliernya? Menurut gue pribadi maksimal banget 3 hari setelah lu udah dapat permintaan dari buyer lu. Artinya dalam 3 hari ini, lu harus ketemu supplier yang lu mau ajak kerjasama. Dan udah harus dapat harga jual ekspornya dari dia. Kalau kelamaan, kemungkinan besar buyer lu akan mikir kalau lu bener-bener pemula karena lu butuh banyak waktu untuk kalkulasi harga untuk dikasih ke mereka. Dan akhirnya mereka nggak bakal mau ambil barang dari lu. Terus bang, gimana cara cari suppliernya? Di video ini gue nggak bakal jelasin ke kalian gimana caranya cari supplier. Karena di video sebelumnya gue udah buatin video khusus nih untuk kalian tentang tips cari supplier ekspor. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian boleh tonton dan gue akan sediain linknya di sini. Setelah lu dapat kontak suppliernya, yang harus lu lakukan adalah pertama, kasih tahu lu siapa, dari company mana, dan sebagai apa. Bang, kalau misalnya nggak ada company gimana? Jujur aja ngomong, kalau lu nggak ada company, lu cuma trader, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Kedua, kasih tahu mereka lu dapat kontak mereka dari mana. Contohnya, lu dapetnya dari website. Lu ngomong lu dapetnya dari website. Atau misalnya lu dapat kontaknya dari orang lain, lu kasih tahu orang lain itu siapa. Dan yang ketiga, langsung ngomong kalau lu ada permintaan apa. Tujuannya kemana, kuantitinya berapa, butuhnya kapan, dan lain-lain. Selengkapnya dah pokoknya. Sesuai dengan permintaan buyer lu. Nih gue kasih kalian contohnya ya. Saya ada permintaan layur beku ke Cina. Ya, saya butuh 1 kontainer 40 feet untuk first trial. Kalau bisa kontainernya udah berangkat minggu depan. Terus lu juga jelasin permintaan buyer lu gimana. Maunya layur yang kayak gimana. Contohnya maunya layur yang matanya kuning. Layurnya beku kapal. Terus maunya layur pancing. Dan lain-lain. Intinya apa yang buyer mau, lu ngomongin semuanya ke supplier. Dan percaya nggak percaya, kemungkinannya 90% untuk lu dibalas sama supplier lu. Kenapa? Karena deketin supplier itu nggak lebih susah dibandingkan deketin buyer. Karena lu tinggal oper aja permintaan buyer lu ke supplier lu. Nah, mungkin banyak banget dari kalian yang gak setuju nih sama statement gue. Karena gue ngajarin kalian untuk cari bayarnya dulu sebelum cari suppliernya. Sedangkan yang banyak orang tahu adalah cari suppliernya dulu baru cari bayarnya. Itulah kenapa kalian gak closing-closing sampai detik ini. Kenapa? Karena yang masuk ke otak lu itu konsepnya aja udah salah. Logikanya gini, gue jelasin. Kalau lu belum ada buyer, lu langsung datang ke supplier. Supplier lu itu akan nanya lu siapa? Dan lu bisa bantu gue apa? Terus lu jawab misalnya, oh iya bro, gue bisa bantuin lu jualan bro. Abis itu pasti supplier lu nanya lu lagi. Terus lu ada permintaan apa sekarang? Lu bisa bantu gue jual apa? Terus lu mau jawab apa? Kalian pasti nggak bisa jawab karena kalian nggak ada permintaan. Ujung-ujungnya pasti kalian jawab apa? Oh iya, saya mau belajar. Mau belajar dulu tentang produknya. Supplier denger itu, kalian nggak bakal dibukain gerbangnya sama mereka. Nggak bakal dikasih belajar tentang produknya. Kenapa? Karena kalian bisa aja jadi kompetitor. Jadi itu salah caranya. Terus mau apa lagi? Kalian mau bohong kalau misalnya kalian ada permintaan? Supplier lu udah pasti tahu kalau lu bohong. Karena supplier lu itu udah kerja bertahun-tahun di industrinya. Jadi mereka udah pasti paham dan bisa baca lu. Nih orang benar-benar ada permintaan gak nih? Yang ujung-ujungnya lu gak bakal dikasih lihat produk dia. Prosesnya gimana, packingnya gimana, dan lain-lainnya. Karena gak ada untungnya bagi mereka. Jadi bagi kalian yang mau nentang statement gue kasih kalian tempat di kolom komentar. Ya, jadi kalian boleh komen di sana. Lanjut, kenapa gue bisa ngomong kalau pastinya deketin supplier itu lebih gampang dibandingkan deketin buyer? Jawabannya karena kalian udah ada senjata. Senjatanya apa?
Senjatanya yaitu tadi, permintaan buyer kalian. Jadi kita ada dua senjata nih. Senjata pertama untuk deketin buyer yaitu pengetahuan tentang produk ekspor dan pasar negara tujuan ekspor. Dan senjata kedua yaitu untuk deketin supplier, yaitu permintaan buyer itu sendiri. Dan dua hal ini saling berkesinambungan. Setelah lu udah dibales sama suppliernya, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, dia mau langsung bantu lu. Yang kedua, dia masih ragu sama lu. Kalau misalnya dia mau langsung bantu lu, biasanya dia tanya nih, target price lu berapa ya? Target harga buyer lu berapa? Atau dia langsung kasih harga yang dia bisa offer ke buyer lu. Tapi biasanya nggak mungkin, karena biasanya supplier nggak sebegitu open untuk kasih harga ke sembarang orang. Dan kalau misalnya supplier kalian masih ragu, wajar, karena supplier lu nggak tahu lu siapa. Bahkan lu nggak punya company lagi. Nah, kalau misalnya supplier lu masih ragu, biasanya supplier lu langsung tembak aja ke lu. Tanya ke lu kalau TOP-nya gimana. Kalau lu sebagai eksportir, alias lu mau ekspor produk lu sendiri, lu tinggal kasih tahu aja TOP dari lu gimana. Tapi kalau misalnya lu trader, lu tinggal jujur aja kalau misalnya shipment ini lu ambil komisi aja. Ya, jadi TOP-nya nanti ngomongnya ke buyer. Dan habis itu lu tanya, TOP mereka biasanya gimana ke buyer-buyer mereka. Supaya apa? Supaya lu tahu mereka sediain TOP-nya tuh kayak gimana. Dan nantinya lu bisa kasih tahu ke buyer lu. Jadi intinya semua yang buyer lu kasih tahu lu ngomong ke supplier, dan sebaliknya. Yang supplier lu ngomong ke lu ngomongin ke buyer. Sesimpel itu. Terus kalau nanti ditanya komisinya mau berapa gimana? Kalau misalnya lu nggak pernah dapat komisi dari barang yang lu mau kirim ini, gue saranin kalian untuk ngikut aja dulu. Lu ngomong aja ke supplier lu. Biasanya trader dapat komisinya berapa per kilo. Mereka ngomong berapa, ya lu ngikut aja, lu deal aja dulu supaya langsung closing ekspor dulu. Tapi kalau misalnya lu pernah dapat komisi ngirim barang yang sama ini, ya lu bisa nego nih ke supplier. Lu mau komisinya berapa? Dan nanti urusan si supplier mengiyakan atau tidak. Hal selanjutnya yang lu harus lakuin setelah lu udah komunikasi sama supplier tentang semuanya, ya mau itu dari produknya udah, spesifikasinya udah, logistiknya, biaya kirimnya, sampai harganya, lu harus cepet kasih semua yang lu dapetin dari supplier lu ke buyer lu. Dari foto produknya, video produknya, sampai harga jual ekspornya. Dan gua nggak saranin lu untuk markup lagi harganya. Apalagi bagi lu yang bener-bener gak ngerti tentang harganya. Jadi langsung kasih aja harganya ke buyer lu. Dan tunggu feedbacknya dari dia. Nah, mungkin setelah lu kasih harganya ke buyer lu, ada dua kemungkinan nih. Antara buyer lu udah oke dengan harganya, kalau nggak buyer lu masih ngerasa harga yang lu kasih kemahalan. Kalau misalnya kemahalan, lu tinggal tanya aja ke buyer lu. Lu oke-nya di harga berapa? Supaya apa? Supaya setelah lu tahu target price dari si buyer, lu bisa langsung nego nih ke supplier lu. Sampai ketemulah kesepakatannya intinya. Kalau misalnya harganya nggak ketemu, ya intinya udah mentok banget nih misalnya. Gak ada kesepakatan nih tentang harganya. Di sini ada dua kemungkinan. Antara buyer lu ngasih harganya nggak masuk akal, terlalu rendah. Atau supplier lu ngasih harganya ketinggian atau terlalu mahal. Nah, untuk ini lu sebagai trader, lu nggak bisa kontrol nih masalah kayak gini. Lu nggak bisa maksa buyer lu untuk naikin harga beli dia, dan lu nggak bisa maksa supplier lu untuk nurunin harga jual dia ke buyer. Bang, terus gimana dong kalau kayak gini? Ada dua cara yang lu harus kerjain. Yang pertama, cari buyer lain, dan yang kedua, cari supplier lain. Cari buyer lain untuk perluas market kalian, dan cari supplier lain sebagai pembanding supplier yang satunya. Karena mungkin buyer lu tadi itu rada-rada gila gitu misalnya. Dia nggak pernah impor, gak tahu harga market, terus dia langsung patokin harga serendah mungkin sampai nggak masuk akal gitu harganya. Ya jadi jangan terpatok ke satu buyer, cari buyer yang lain. Dan cari supplier lain itu sebagai pembanding. Supplier mana nih yang kalian rasa enak untuk diajak kerjasama? Misalnya gue kasih contoh kayak gini, misalnya ada supplier A sama supplier B. Supplier A kualitas produknya bagus, tapi kalau misalnya gue berhasil untuk jual produk mereka, komisinya rendah. Sedangkan supplier B, kalau misalnya gue berhasil untuk jualin produk mereka, komisinya tinggi. Tapi masalahnya harga jualnya juga tinggi, jadi gue susah untuk masarin produk mereka. Untuk itu gue kasih lu pada pikir sendiri dah, lu mau kerjasama sama supplier yang mana. Setelah buyer lu udah oke dengan harga
dan term of payment yang supplier lu udah kasih, biasanya buyer lu langsung minta dibuatin MOU. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk lu minta ke supplier lu supaya lu boleh visit ke pabrik atau gudangnya supplier. Dan gue bisa jamin kalau 90% supplier kalian bolehin dan bakal welcome kalian. Karena mereka akan mikir, mungkin lu akan berguna di masa depan. Mungkin lu bakal datengin banyak orderan untuk mereka. Itulah kenapa lu di welcome. Pas di gudang atau di pabrik supplier, biasanya lu nggak diizinin nih untuk ambil foto dan video di gudangnya. Karena supplier itu maunya tertutup. Supplier itu nggak mau kalau gudang atau pabriknya tuh diumbar-umbar. Karena bisa dilihat sama kompetitor. Tapi gue saranin lu untuk kerjain satu hal ini. Gue saranin lu untuk minta izin ke supplier lu untuk video call buyer lu pas di gudang. Supaya buyer lu bisa lihat secara langsung di video call itu kalau emang suppliernya punya produk, punya gudang, dan lu bisa kasih lihat prosesnya gimana, packingnya gimana, tempatnya gimana, dan lain-lain. Dan ini yang buat buyer lu itu bisa percaya sama lu. Dan buyer lu jadi tahu supplier lu ini benar-benar supplier yang bagus. Setelah akhirnya supplier lu udah buatin MOU-nya untuk ke buyer lu, yang harus lu lakuin adalah sama. Lu harus buat MOU antara lu sendiri ke supplier lu tentang komisi yang akan lu dapatkan. Dan setelah itu lu boleh buatin grup yang isinya lu, buyer lu, dan supplier lu. Supaya supplier lu bisa leluasa untuk langsung komunikasi ke buyer lu tentang kapan booking kontainernya, TOP-nya, dan lain-lain. Dan di sini tugas lu itu cuman jaga supaya komunikasinya ini lancar. Dan pantau shipmentnya. Dari pertama siapin barang, proses barang, loading barang ke kontainer, sampai kontainernya sampai di negara tujuan. Dan akhirnya komisinya bisa dicairin dari supplier lu ke rekening lu sendiri. Dan ini semua adalah semua hal yang lu harus persiapin sebelum lu ketemu supplier. Dan gue pengen ngomong ke kalian, congrats, karena kalian udah tahu cara closing ekspor dari awal sampai akhir. So see you on the next video.